bahas parfum murah di angka 200 sampai 300 ribuan mungkin akan jadi pembahasan yang menarik, dan ini juga udah banyak sebenarnya yang minta request, Om tolong dong parfum yang harga 200-300 ribuan mereknya ini gitu kan. Ya udah, ini saya bahas nih mereknya ya. Yang saya mau bahas sekarang adalah Nautica Voyage yang harganya 200 sampai 300 ribuan, yang mungkin banyak dipakai sama teman-teman yang masih sekolah ataupun yang kuliah, atau mungkin juga ini yang sering dipakai untuk daily use. Nautica Voyage ini parfum yang paling rame dicari dari harganya yang cukup terjangkau di sekitaran 200-300 ribuan. Penggemar parfum yang fresh, yang segar, yang dipakai untuk sehari-hari, yang dia untuk pakai outdoor, ini pilihan yang orang banyak cari gitu kan, karena performanya juga lumayan bagus. Oke. Yang saya punya ini Nautica Voyage keluaran tahun 2006, dia konsentratnya adalah Eau de Toilette ya, dengan kemasan botol dan boxnya seperti ini sebentar. Tampilan dari box Nautica Voyage ini nuansanya biru ya, dengan keterangan Nautica Voyage. Di sini ada keterangan juga ada toilet 100 ml. Bagian kanannya polos, nggak ada tulisan apa-apa, hanya simbolnya dia aja kayak semacam layar perahu ya, warna kuning. Sisi kirinya juga kosong, nggak ada tulisan apa-apa. Sisi atas juga kosong. Di bagian belakangnya ada tulisan Nautica Voyage, keterangan ingredientsnya, bahan-bahan segala macam. Lalu di bagian bawahnya nih untuk barcode. Jadi saya saranin teman-teman beli di toko yang recommended seller lah gitu kan, mau offline ataupun online. Desainer dari Nautica Voyage sendiri ini adalah si Maurice Rochelle ya. Maurice Rochelle ini dia yang bikin parfum, salah satunya adalah Rochas ya, lalu juga dia bikin yang Lelique yang Pure Homme, dan dia juga bikin yang Le Labo, tapi Le Labo yang Labdanum dan Jasmine. Oke. Untuk tes spraynya seperti gimana kita lihat sekarang. Oke, kelihatan? Oke, spraynya cukup bagus ya. Ya, ini pada saat kalian spray di sini, kalian akan mendapatkan kesan yang dia itu dingin, fresh ya, fresh watery. Dia juga bernuansa greeny, ada nuansa musky dan embernya di sini, juga sentuhan woody-nya. Oke, karakter dia emang mungkin masuknya ke woody aquatic ya. Di sini vibes-nya kalau kalian mau ngerasain Nautica Voyage yang belum pernah nyium gitu ya. Ini kalau menurut saya ini lebih ke arah kalau kalian bisa gabungin wanginya dari si Paco Rabanne yang Invictus sama digabung ke Davidoff yang Cool Water. Di situ kita bisa ambil wangi fresh watery-nya, greeny-nya, amber-nya gitu ya. Jadi kalau kalian gabungin dua wangi itu mungkin jadinya akan seperti Nautica Voyage ini. Kesan pertama juga kita bisa nyium ini wanginya kok kayak wangi ketimun gitu ya. Ada emang vibes-nya seperti kayak wangi ketimun gitu ya. Tapi enggak, di sini nggak ada wangi dari ketimunnya, karena di fase first note ini kalian bisa langsung dapetin adalah wangi dari green apple ya, wangi green apple. Ada juga wangi dari green notes-nya di first note-nya. Oke, lalu di fase mid-nya kalian akan temuin di sini adalah wangi dari flower. Flower-nya itu ada dua, yaitu si lotus yang dia memberi kesan aquatic flower, dan juga dia ada sentuhan dari mimosa ya. Mimosa ini dia yang memberikan karakter powdery, dia juga memberikan karakter greeny, juga sedikit nuansa woody ya dari si mimosa ini. Sampai ke fase base note-nya. Fase base note-nya ini kita dapat dari sentuhan musky, cedarwood, dan juga sentuhan dari oak moss dan amber. Ya, kalau secara budget ini emang masuklah untuk anak-anak sekolah. Banyak teman-teman kita yang masih sekolah gitu kan, Om, Bang gitu kan, ini parfum yang cocok untuk anak sekolah apa ya? Secara budget mungkin ini masuk dengan rate harga di angka 200 sampai 300 ribuan. Tapi kalau dari secara wangi ya, untuk anak sekolah
saya sih lebih prefer kalian pakai tuh yang Adidas ya, yang Ice Dive itu oke banget dan harganya juga jauh lebih murah dibandingin ini Adidas yang Ice Dive. Atau mungkin kalau kalian emang ada budget lebih, kalian beli aja Invictus gitu ya. Dari wanginya nih, kita bicara wangi ya. Tapi kalau dari budget ya anak-anak sekolah cukup pakai inilah gitu ya. Untuk harian juga ini oke lah. Tapi kalau dari saya pribadi ya, untuk harian, untuk olahraga, untuk sekolah ataupun itu yang lebih murah dari ini, saya lebih prefer Adidas yang Ice Dive gitu. Atau mungkin kalau ada budget sendiri, ada budget yang lebih bagus gitu ya, beli aja yang Invictus. Oke, parfum ini versatile sudah pasti, tapi dengan karakter wanginya yang fresh seperti ini, kalau saya sih lebih prefer pakai di pemakaian siang hari gitu ya. Dan untuk occasionnya sendiri, saya sih juga lebih prefer kalau parfum yang kayak begini mungkin saya pakai untuk aktivitas outdoor gitu kan. Terus saya juga untuk mungkin liburan bareng keluarga, liburan bareng teman-teman gitu kan. Kalau pakai olahraganya juga ini oke juga gitu ya. Untuk style sendiri juga karakter yang lebih ke arah casual ya, kalau menurut saya casual outfit gitu. Kalau kalian pakai jeans atau mungkin chino dengan t-shirt gitu ya, atau mungkin kemeja-kemeja tangan pendek gitu yang tidak terlalu formal lah intinya, outfit santai gitu kan, outfit holiday juga ini cocok kalau kalian pakai parfum si Nautica Voyage itu. Tapi kembali lagi, namanya penampilan itu hanya penunjang. Yang paling penting adalah attitude kalian, individual kalian sendiri, kepribadian kalian sendiri yang akan menunjang dari si parfum itu sendiri. Parfum itu hanya mensupport aja gitu ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan untuk parfum si Nautica Voyage ini gitu ya. Ya, seperti yang saya bilang, parfum ini lebih baik kalian beli di toko recommended seller supaya bisa lebih terjamin lah untuk keasliannya. Jadi supaya kalian juga mendapatkan performanya cukup baik gitu. Karena kalau kalian belinya mungkin yang nggak recommended seller, takutnya kalian mendapatkan barangnya juga barang yang tidak berkualitas bagus gitu. Oke, si Nautica Voyage ini untuk shades-nya dia emang tidak berperforma secara maksimal. Menurut saya dia hanya di angka 30 menit sampai dengan 1 jam di ruangan saat kita pakai, dan setelah itu mungkin tidak bisa berpindah juga ke ruangan yang lain. Untuk projection-nya dia cukup bagus, 1 jam awal itu kita bisa mencium ya 2 meteran masih oke lah. Setelah itu dia lebih ke arah parfum jarak dekat, atau mungkin dengan bantuan angin seliwir-seliwir kita bisa cium. Untuk longevity-nya sendiri juga, ini juga kembali ke pemakaian kalian makainya berapa cerut gitu ya. Kalau kalian pakai parfum itu nggak usah khawatir. Kalau menurut saya kalian bisa pakai 15 sampai dengan 20 spray itu masih terbilang pemakaian parfum yang wajar. Kecuali kalau misalkan kalian dapat parfum memang dia parfum yang konsentratnya pekat banget kayak Attar gitu ya, parfum essential oil yang murni gitu kan, yang mungkin kalian cuma cukup pakai beberapa oles atau mungkin beberapa spray itu juga sudah kuat gitu ya. Tapi kalau kalian pakai yang parfum seperti ini untuk mendapatkan perform maksimal ya nggak masalah. Kalian mau pakai 14 spray, 15 spray sampai dengan 20 spray itu masih terbilang pemakaian yang normal. Supaya apa? Supaya kalian tahu kalian bisa push nih pemakaian parfum ini seberapa bagus untuk perform SPL. Nanti kalau misalnya ternyata udah bagus, kalian mau turunin dosisnya tergantung pemakaian kalian, silahkan gitu kan. Jadi kalau menurut saya longevity si Nautica Voyage ini di angka 6 sampai 8 jam itu bisa berperforma cukup baik menurut saya gitu kan. Tapi setelah 8 jam pun saya juga masih bisa mengendus dari wanginya si Nautica Voyage ini. Jadi menurut saya dengan harga 200 sampai 300 ribuan kalau kalian pengen beli Nautica Voyage ini boleh dibilang recommended dan oke banget lah. Dan kalian juga nggak usah khawatir, ini aman untuk kalian beli secara blind buy ya. Dari saya itu dulu aja untuk bahas Nautica Voyage ini. Sampai pembahasan selanjutnya. Ciao, see you.